Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة الرسول الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang tata cara membaca surat Al-Fatihah, yang dimana surat Al-Fatihah ini terjadi beberapa pendapat tentang jumlahnya dan tentang keadaannya. Apakah basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah? Apakah basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah? Ini yang menjadi masalah hingga detik ini. Yumkin kemungkinan bisa sampai hari kiamat. Maka hamba Allah yang fakir ini menyampaikan kepada kaum muslimin lingkar Indonesia dan sekitarnya tentang surat Al-Fatihah. Ada sebagian ulama tafsir menyatakan surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Min kulli suratin Fatihah, atau bagian daripada surat Al-Fatihah. Ada yang menyatakan juga bahwasanya basmalah itu bukan hanya bagian daripada surat Al-Fatihah saja, tetapi surat Al-Fatihah itu bagian daripada setiap surah. Min kulli suwarin, dari setiap surat-surat Al-Quran. Illa bisurat Taubah, hanya kepada surat At-Taubah saja yang bukan bagian daripada bismillah, itu bagian daripada surat At-Taubah. Namun para ulama menjawab juga, kenapa demikian? Karena surat At-Taubah itu isinya, ini menurut Profesor Dr. Abdullah Azam, bidang tafsir, ketika beliau menafsirkan surah fi zilali surat At-Taubah, bahwasanya surat At-Taubah itu mengandung kalimat-kalimat di mana Allah melaknat orang-orang kafir. Maka tidaklah diturunkan surat Taubah itu diiringi dengan basmalah. Nah, adapun seluruh pada surat-surat itu 113 surat Al-Quran, maka setiap diturunkan surat, maka Allah iringi turunnya surat itu dengan kalimat basmalah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah ini tidak diturunkan oleh Allah dengan kalimat basmalah. Nah, ini ada sebagian tafsir. Maka ada sebagian lagi tafsir yang pertama saya sampaikan tadi. Maka dua perbedaan ini ternyata dijawab oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munirnya. Nah, di dalam kitab Tafsir Munir, Syekh Nawawi tidak mempermasalahkan apakah orang itu memakai Bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca surat Al-Fatihah
ataukah orang itu tidak membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Tapi hanya saja Syekh Nawawi menyampaikan bahwasanya dua-duanya surat Al-Fatihah ini tetap dia 7 ayat. Apakah bismillah itu masuk ataukah basmalah itu tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah? Jumlah surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Saya bacakan, ini kitabnya ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kitab tafsir munirnya. Nah, saya bacakan dalam bab surat Al-Fatihah. Baik, wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha in kanatil basmalatu minha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Nah, jadi ayat yang ketujuh di dalam surat Al-Fatihah ya, yaitu adalah siratal ladina ila akhiriha, sampai terakhir. Jika basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Maksudnya, saya contohi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, basmalah masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladina sampai terakhir. Pada saat di tengah-tengah an'amta alaihim tidak boleh berhenti, disambung. Gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, wa illam takun minha, dan jika basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, fasabi'atu, maka yang ketujuhnya adalah, ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka pada baca surat yang keenam, ini menurut Syekh Nawawi, siratal ladzina an'amta alaihim, dia harus berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jika basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini pendapat Syekh Nawawi. Beliau menjadi penengah. Jadi bagi yang tidak pakai basmalah jangan ribut. Oh, yang pakai basmalah bid'ah. Yang pakai basmalah jangan ribut. Jangan menyatakan, oh tidak sah dia tidak pakai basmalah. Tidak. Syekh Nawawi dalam kitabnya secara ilmiah menyampaikan secara keilmuannya. Beliau adalah ahli tafsir. Beliau ahli saraf, nahu, balaghah wa ma'ani. Beliau juga adalah ulama tafsir Syekh Nawawi yang dimana diangkat oleh Al-Azhar sebagai ulama Hijaz. Artinya ulama Mekah dan Madinah diperkenankan untuk belajar tafsir kepada Syekh Nawawi. Artinya ilmu beliau luar biasa. Nah, para hadirin kaum muslimin di lingkar Indonesia dan sekitarnya, gak usah ribut lagi. Ya, yang penting tata caranya. Kalau dia memaksakan pakai bismillah, nah, berarti pada saat siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah ayat ke-7 sampai terakhir tidak boleh berhenti an'amta alaihim. Kalau dia berhenti berarti dia menambah ayat. Ini menurut Syekh Nawawi. Yang tidak pakai basmalah, siratal ladzina an'amta alaihim, yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau dia labas berarti dia mengurangi ayat surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi tentang bacaan surat Al-Fatihah. Basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Bagaimana membacanya? Basmalah yang bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, bagaimana cara membacanya? Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.